Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ayunda Dewi dengan NIM 200180011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber kita yaitu Kak Devi Widyaningsi Eskom. Dan pada malam hari ini tujuan dari wawancara ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perjalanan dan faktor-faktor kesuksesan seorang teknopreneur yang sukses dalam membangun bisnis teknologi. Melalui wawancara video ini, mahasiswa akan menganalisis tantangan yang dihadapi dan memberikan saran untuk pengembangan dari bisnis teknopreneur tersebut. Nah, baik, untuk tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai wawancara kita pada hari ini. Nah, untuk sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Ya, perkenalkan, sama saya Devi Widyaningsi. Alamat saya di Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Nah, kalau boleh tahu latar belakang kakak ini apa nih sebelumnya? Saya sebagai seorang guru swasta di Batang Serangan, yaitu SMP swasta swadaya, dan sampai sekarang. Dan saya juga sebagai seorang pengusaha makanan ringan dan juga cemilan. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya boleh Kak diceritakan tentang apa sih bisnis yang sedang kakak geluti sekarang? Ya, itu contohnya ini ada sesuatu yang ada di depan. Ya, ini adalah keripik pedas yang dibuat oleh orang tua dan saya sendiri. Dan sini juga ada yang namanya, biasa di sini disebut dengan peyek. Ini peyek kacang hijau, juga saya dan orang tua saya sedikit yang buat. Bisa kalian lihat contohnya. Nah, sangat bervariasi bukan? Nah, mungkin ini hanya beberapa dari contoh usaha yang sedang kakak ini geluti gitu. Karena contoh-contohnya juga nggak bisa dibawa sekarang gitu kan. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, apa sih yang menurut kakak menjadi kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis kakak ini? Yang utama yaitu adalah kejujuran, tanggung jawab, dan juga kita harus memanfaatkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Oke. Nah, dari faktor kesuksesan tadi yang sedang kakak ceritakan tadi, gimana cara kakak untuk mengembangkan ide bisnis kakak ini dan apa yang membuatnya menjadi kreatif dan inovatif gitu Kak? Kita lihat dari sesuatu hal yang ada di sekitar, karena semakin banyak yang membuat, pasti makin banyak variasi, seperti kayak di dunia maya, kayak ada itu yang seperti kayak COD atau apa. Kita harus juga bisa mengikuti pasaran yang ada. Berarti ini juga di online kan juga ya Ya. Kak? Berarti pemasarannya cukup luas ya untuk di Ya. daerah sini. Atau pernah dikirim ke luar kota Kak? Atau luar Pernah. daerah? Oh pernah. Pernah. Di mana Kak kalau boleh tahu? Pernah sampai Sulawesi, juga pernah sampai Pekanbaru, juga pernah sampai Aceh, juga pernah. Wah, sangat luar biasa sekali ya bisnis yang ini. Dan kemudian menurut kakak nih, apa saja sih tantangan utama yang pernah kakak hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Wah, banyak. Namanya persaingan dalam pedagang itu pasti ada. Dari segi rasa, segi harga jual, itu juga pasti ada. Jadi ya harus kita mengikuti pasaran yang ada gitu. Untuk rasa, kalau bisa aja nggak apa-apa harganya naik, yang penting rasa Kualitas tetap. rasa tetap. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, gimana cara kakak untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Harapannya itu yaitu yang saya bilang, mengikuti pasaran. Dan pasti setiap masa itu ada. Jadi sesuai dengan apa yang kita buat, pelanggan pasti ngerti mana yang lebih baik dan juga mana, apalagi dengan rasa yang sama dan juga kualitas yang sama. Oh, berarti kita ikut tren yang sedang ngetren itu ya Kak. Oke, untuk selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Kak strategi yang paling efektif yang kakak terapkan untuk mengembangkan bisnis kakak ini? Memasarkan di bidang sosial media, seperti kayak di Facebook, Instagram, atau WA sekalipun, dan memberikan wawasan, kayak seperti kita sampel pertama ya, cicip dulu Ya. gitu. Oke, berarti ini sebelum kita beli kita dapat sampel gitu Ya. untuk testi lah ya kan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya nih,
apa pelajaran terbesar yang kakak peroleh dari pengalaman kakak selama menjalankan bisnis ini? Menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, mengerti apa yang diinginkan orang lain, dan lebih memahami apa yang kita mau. Nah, itu tadi mungkin 10 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Devi Widyaningsih, Eskom. Nah, jadi rangkuman pada wawancara kita kali ini yaitu setelah mendengarkan dari wawancara dengan Kak Devi Widyaningsih, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses itu adalah kejujuran, tanggung jawab, dan konsisten. Nah, untuk analisis dari tantangan yang telah dihadapi oleh Kak Devi ini menunjukkan bahwa harus memiliki strategi yang memang konsisten di bidang bisnis ini gitu. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah ya dalam memulai bisnis, dan tentu saja harus mengikuti tren-tren yang ada di pasar sekarang agar kita tidak tertinggal oleh tidak up to date lah gitu. Jadi kita sebagai technopreneurship juga harus bisa untuk membuat tren-tren yang lebih baru dan mengembangkan usaha-usaha kita juga. Nah, saran untuk para pengembangan bisnis ini yaitu melalui wawancara ini ada beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan bisnis Kak Devi, yaitu mungkin bisa menambahkan rasa-rasa lainnya atau menambahkan variasi-variasi cemilan lainnya, dan juga bisa untuk dikirim ke jangkauan yang lebih luas lagi begitu. Nah, pesan terakhir yaitu dari pengalaman bisnis oleh Kak Devi Widyaningsih ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita dapat belajar bahwa pelajaran atau wawasan utama yang diambil dari cerita pada malam hari ini itu dapat membuat kita menjadi technopreneurship yang berkualitas seperti itu. Nah, terima kasih telah menyimak wawancara kali ini, dan terima kasih juga kepada Kak Devi Widyaningsih Eskom atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.